Oke, di sini kita akan ngomongin ya 4 alasan kenapa dulu saya takut membuat video ya. Yang pertama itu pasti takut ditolak ya, takut gagal, takut ditolak. Terus selalu ada pertanyaan, gimana sih kalau malu-maluin gitu kan? Gimana kalau misalnya dianggap cringe dan lain-lain. Nah, solusinya adalah pertanyaan pertama adalah apa tujuan kalian tuh bikin channel tuh buat apa? Yang pertama itu. Yang kedua adalah lebih malu mana? Apakah kalian nanti suatu saat itu nggak ada pendapatan, terus kalian utang, atau kalian dapat duit dari video atau dari endorsement di channel. Jadi ya itu yang kamu harus pikirin juga ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh biasa ya. Dibilang cringe lah, dibilang so Inggris lah atau segala macam. Yang kedua adalah kebanyakan juga yang bilang cringe itu ya hidupnya juga nggak bagus-bagus banget ya. Udah ada yang bilang ya sampah-sampah juga intinya. Oke. Yang kedua adalah saya membuat beberapa video dulu itu dengan keinginan dapat uang cepat ya. Ternyata nggak gitu juga ya. Jadi udah susah-susah terus ya nggak ada uangnya gitu kan, buat apa gitu kan. Nah terus juga kenapa udah banyak bikin udah capek-capek kan, karena kemarin saya bikin tutorial gitu kan, itu bikinnya bisa 3 hari, bisa sehari gitu kan, karena kita riset dulu ternyata yang nonton nggak lebih dari 100 ya kan. Ya sebenarnya ya itu resiko juga ya. Jadi solusinya adalah kita harus mikirin kita tuh bikin video buat apa? Buat personal branding kah? Buat apa? Nah nanti terus juga kita pasti kalau misalnya kita udah dapet niche-nya, itu duit juga akan ikutin ya. Walaupun nanti saya sih lebih fokusin ke personal branding. Jadi kalau misalnya duitnya nggak begitu banyak, itu bukan jadi deal breaker ya. Maksudnya deal breaker ya kita udahlah, udah selesai gitu kan. Karena nggak dapet tujuannya. Oke. Nah terus yang ketiga itu saya takut nih ketika bikin video ini ya kan, itu nggak di-hire gitu karena video saya. Misalnya saya mau share di LinkedIn kah, mau apa. Nah itu memang ada beberapa ketakutan ya sebagai programmer juga ya. Jadi dibilangnya kalian udah lolos nih interview nih, tapi bisa tiba-tiba interview kalian ngelihat video kalian yang mungkin ngomongin tentang hal-hal yang agak sensitif, nanti jadi masalah, itu ya wajar lah ya. Nah di sini solusinya adalah ya memang ada topik-topik sensitif, tapi setidaknya kan kita ketika bikin video itu kita planning dulu kan. Kita mau ngomongin apa, ya bahasanya juga nggak terlalu kasar karena buat profesional ya kan. Usahakan ya kalau misalnya ada kritikan ya kritikan pakai logika gitu. Oke, dan semua pasti ada resikonya, baik kita nggak bikin video atau kita bikin video. Coba pikirin gimana kalau kebalikannya, kita di-hire karena kita bikin video gitu kan. Itu kan justru lebih bagus daripada jeleknya. Yang ketiga adalah saya takut pas rekrut itu beberapa video itu image-nya melekat sama saya. Nah ini dulu ketakutannya saya. Nggak, kalau ketakutan seperti ini nggak akan ada ya brand bikin jadi brand. Oke. Jadi anda bikin video itu memang untuk personal branding ya. Jadi di planning matang-matang dan ya kalau bisa ya hati-hati untuk berbicara untuk hal sensitif. Ya sekian, terima kasih.